Jumpa lagi dengan kami di podcastnya DPM FEB UAD. Di sini saya bersama dengan narasumber yang tentunya yang kece dan tak kalah keren, dengan Kasrat BEM Universitas Ahmad Dahlan, Mas Haidar Albana. Gimana Mas kabarnya Mas? Ya alhamdulillah baik, sentosa. Ini pakaiannya ada temanya kok hari ini, kok pakainya hitam-hitam? Enggak, sini mumpung baru ya jadi tak pakai bajunya. Oh gitu ya Mas. Terus untuk ini Mas, hari ini tuh kita akan membahas tentang UU yang kemarin dikeluarkan sama Permendikbudristek yang nomor 30 tentang nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Kemarin itu ada beberapa data yang sudah kami kumpulkan, itu ada 3 ya. Pertama itu ada Komnas Perempuan pada tahun 2021 menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual dan diskriminasi itu paling banyak di lingkungan kampus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data survei Kemendikbudristek itu yang menempatkan bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi kekerasan seksual. Terus yang ketiga yaitu survei dari Dikjenristek tahun 2020 bahwa sebanyak 63% dari 70% kasus kekerasan seksual, 63% itu tidak melaporkan kasus-kasus yang terjadi. Nah, munculnya Permendikbudristek ini bisa menjadi angin segar tentunya Mas, bagi khususnya mahasiswa untuk bisa mengadvokasikan kasus-kasusnya kayak gitu. Nah, menurut pandangan dari Mas Haidar nih, khususnya di bidang kajian strategis dan Universitas Ahmad Dahlan, menanggapi hal ini bagaimana sih Mas? Kan itu ada pro dan kontranya tuh tentang Permendikbudristek yang tahun ini. Oh ini nggak kenalan dulu ya? Tadi kan udah. Oh udah ya? Oke, langsung aja ya. Tentunya kita semua ingin menjadikan kampus sebagai ruang aman. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Laras, bahwasanya memang kampus itu menempati, itu sebenarnya menurut survei ini ya, survei koalisi masyarakat ya, bahwasanya kampus yang menempati nomor 3. Dan saya juga baru tahu ketika Komnas Perempuan itu menyatakan survei yang kamu sebagai yang pertama ini, saya baru tahu sekarang. Karena memang akhir-akhir ini ketika Permendikbudristek itu menjadi isu publik yang sangat-sangat hangat, itu saya sebelum saya menjadi Kasrat pun itu saya sudah hampir banyak membaca artikel, banyak sekali mencari tahu gitu tentang Permendikbudristek ini. Yang pertama, kita semua, entah itu dari universitas, dan saya yakin semuanya yang ada di kampus mahasiswa itu sendiri pun ingin menjadikan kampus sebagai ruang aman. Bahwasanya kekerasan seksual harus dibungkus sampai akar-akarnya. Nah, kami ya dari universitas terkhususnya itu ingin sekali dan kami mendukung sekali adanya menjadikan kampus ini sebagai ruang aman dari kekerasan seksual. Sebenarnya nggak hanya kekerasan seksual, kekerasan yang lain, tapi dalam konteks ini kita ingin menjadikan kampus sebagai ruang aman terhadap kekerasan seksual. Nah, kami dari universitas ya, terutama saya sendiri khususnya dari Kementerian Kasrat itu baru 2 pekan dilantik ya, tapi saya sudah membuat semacam kajian dan semacam press release ya, tapi belum divisualisasikan atau di-share di publik gitu loh. Yang pertama, kami mendukung Permendikbudristek ini dengan catatan adalah untuk merevisi ya, untuk merevisi hal-hal yang perlunya direvisi, terutama dalam material gitu. Kami BEM Universitas itu interkoneksi terhadap apa yang dikatakan oleh Muhammadiyah, karena kita adalah PTM ya, kita adalah PTM dan kita harus mengintegrasi interkoneksi. Tapi bukan karena kita hanya PTM doang gitu loh, tapi kita memang melihat bahwasanya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang masih menjadi multitafsir dalam RUU itu, seperti itu. Menyinggung nih Mas tentang material ya. Yang disinggung sama Muhammadiyah itu ada material sama sebenarnya itu apa lagi? Formil. Nah kalau 2 itu yang ada di pasal 5 poin, kalau nggak salah itu poin B, F, G, H, dan I, 1,
adalah M, itu tentang ada frasa tentang tanpa persetujuan korban kekerasan seksual kayak gitu. Itu gimana Mas tanggapannya? Seharusnya bukankah persetujuan itu masih ambigu? Bisa jadi korban itu setuju karena adanya interferensi dari pelaku, ataupun dia masih dalam keadaan dikasih obat-obatan gitu, akhirnya dia mabuk, terus dia diancam, akhirnya dia tidak bisa melakukan penolakan, dan di situ dia secara tidak langsung menerima kekerasan yang dilakukan sama pelaku. Ini gimana sih Mas menanggapi tentang frasa persetujuan? Iya. Menanggapi tentang frasa persetujuan, banyak sekali pro kontranya di situ kan. Bahwasanya ada yang menganggap bahwasanya orang-orang yang menolak adalah orang-orang Islam konservatif seperti itu, Islam yang keterbelakangan gitu. Bahwasanya dia tidak melihat konteksnya. Oke, memang konteksnya adalah mencegah kekerasan seksual. Ya, itu kan di situ kan Muhammadiyah itu terutama aktif Muhammadiyah ya, itu benar-benar digerundung kegelisahan atau krisis identitas gitu. Kenapa sih kok? Apakah yang benar yang mana nih? Yang benar yang mendukung atau yang kontra gitu? Tapi setelah kami bertabayun ya, terutama Rusi saya sendiri, saya mencari tahu, memang tanam persetujuan itu melahirkan yang namanya multi tafsir suatu pandangan gitu, yang dimana saya yakin orang-orang hari ini itu orang-orang yang sangat kreatif itu, orang yang sangat kreatif ketika misalnya karena tidak ada tujuan, berarti boleh nih harus setuju. Nah, yang ditawarkan adalah hal kreatif seperti itu melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang tadinya gerakan-gerakan tersembunyi itu menjadi gerakan-gerakan yang berani speak up terhadap hal-hal yang amoral gitu. Nah, makanya itu perlu adanya sebuah revisi gitu. Nah, sebagaimana saya melihatnya di ini ya, SOP-nya UI itu sebelum ada Permendikbudristek ini ya, yang saya baca di Instagramnya BMUI, itu ada regulasi internal gitu loh. Regulasi internal itu adalah adanya mekanisme asusila dan mekanisme kekerasan seksual. Dan itu perlunya barangkali itu bisa dimasukkan dalam undang-undang itu ya. Karena emang ada juga yang mengatakan tanpa persetujuan ini adalah sebagai kedaulatan korban gitu loh. Karena ketika korban memang tanpa persetujuan itu bisa diusut dan jadi tuntas. Nah, tapi kan Muhammadiyah sendiri itu menganggap bahwasanya kekerasan itu adalah hal yang kausalitas, hal yang dimana lebih kita melihat kronologinya begitu. Karena menurut Pak Aliman Kiptia sendiri, ya, pun kekerasan seksual itu jenisnya adalah balas dendam, itu kebanyakan. Dan siapa orang yang menjadi predatornya atau pelakunya adalah siapa? Itu orang yang tersayang gitu loh, yaitu pacar gitu. Nah, maka dari itu saya menginterpretasikan bahwasanya kekerasan seksual itu memang perlu adanya, memang kita perlu melihat kausalitas gitu loh. Walaupun kita juga akan membela perspektif korban. Ketika benar-benar di situ adalah benar-benar di situ memang korban itu memang menjadi korban itu sendiri gitu loh. Tapi saya menginterpretasikan bahwasanya banyak juga kasus-kasus yang awalnya suka sama suka ya, dan itu menjadi ketika misalnya udah putus, maka dia merasa tersakiti gitu loh. Mereka merasa balas dendam. Nanti kalau mau ngecek ini, itu ada di podcastnya bukan podcast, webinarnya Bu Aliman Kiptia tahun 2020 di Klik Wadi. Itu ada, dan saya benar-benar mendengar langsung, dan itu ada datanya gitu. Nah, terus menanggapi yang Muhammadiyah gitu, yang formil kan. Kalau saya gini aja ya, Muhammadiyah yang secara gerakan itu sudah konsen terhadap kekerasan seksual, isu perempuan dan anak, dan juga memiliki 100, bisa dicek ya, 167 atau 169 PTM-PTMA ya, yang dari sekolah tinggi, akademi, dan universitas, itu dilibatkan gitu loh dalam perumusan undang-undang permen ini. Bahwasanya permen ini harus terbukti, dan juga harus bahwasanya itu melibatkan stakeholder, terkhususnya Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah memiliki universitas loh, universitas yang 100 lebih gitu, 60 lebih gitu kan. Nah, ketika misalnya dilibatkan, maka Muhammadiyah perlu mempertanyakan dong, di mana terletak transparansinya gitu kan. Dan ada juga menurut
Aisyah ya, itu dilibatkan itu di akhir-akhir di mana itu sudah masuk ke Menkumham. Nah itulah perlu sebuah pertanyaan berikutnya gitu loh. Ini maksudnya itu apa gitu kan? Apa permen ini itu perlu dipertanyakan dan perlu juga direvisi itu dalam versi formalnya. Dalam versi materialnya adalah yang paling disoroti adalah tentang tanda persetujuan. Bahwasanya kan itu bisa dikatakan itu sudah melanggar etika pendidikan dalam undang-undang maupun Pancasila sendiri. Etika undang-undang yang tertulis undang-undang nomor 31 tentang pendidikan itu yang salah. Itu bagaimana pendidikan Indonesia itu untuk apa namanya? Mendukung untuk ketakwaan yang meningkatkan keimanan dan akhlak tentunya bagi pendidikan Indonesia. Terus kemudian menyinggung hal itu tentang persetujuan. Nah sebenarnya faktor apa sih Mas? Banyak 63% mahasiswa yang tidak melaporkan kasus-kasus yang tadi disurvei oleh di Ristek itu tidak melaporkan. Oke ya, tidak melaporkan karena itu juga faktor budaya ya, bahwasanya kan kebanyakan malu gitu kan, banyak malu dan takutnya aku menjadi aib bagi dirinya begitu kan. Speak up itu kan memang tidak mudah dalam kondisi budaya kita yang hari ini, budaya budaya masih mengakar gitu kan. Dan juga memang dalam hal seksual ini berbeda dengan pembunuhan gitu atau berbeda dengan hal yang lain gitu, karena memang bekasnya memang tidak ada gitu. Tapi korban itu mengalami trauma gitu kan, trauma ketika dia mau speak up, dia takutkan adalah hal-hal yang malah menghantam dirinya. Orang-orang menyalahkan dirinya bahwasanya dia terindikasi perempuan yang apa gitu kan. Nah itulah yang ditakutkan korban gitu ketika korban itu ingin speak up. Nah juga ya hukum kita ini kan ini ya pelaku itu kan biasanya memang barangkali nih, walaupun tidak semua dari relasi kekuasaan gitu, tidak semua itu karena salah laki-laki atau salah pangkatnya yang tinggi, walaupun dalam kebanyakan viral berita ya di berita yang baru itu adalah tentang relasi kekuasaan gitu kan, sebagaimana di permen itu. Nah makanya memang kalau dia kausalitas kan tidak semuanya itu tentang relasi kekuasaan gitu loh. Contohnya gini, contohnya ya saya mendapatkan cerita dari salah satu advokat yang pernah menangani kekerasan seksual. Korbannya malah yang mencabut gitu loh, mencabut kasus itu gitu. Karena apa? Karena alasan seperti kayak misalnya kasihan sama pelakunya dan lain sebagainya. Nah itu kan kasihan yang pelaku, saya nanya langsung nih sama advokatnya kan, kenapa kok ada kasihan yang pelaku gitu? Apakah karena ada intervensi dari pelaku gitu? Dan bagaimana apakah Bapak sebagai advokat itu malah mendukung pencabutan itu? Udah, yang pertama kami sebagai advokat itu sudah mengatakan bahwasanya ya sudah memotivasi gitu, itu adalah hak Anda, hak korban perlu speak up dan sebagainya. Tapi kan korban tetap ingin mencabut gitu. Nah ketika ingin mencabut ya kami sebagai advokat tidak bisa mengintervensi korban lagi dong. Makanya nanti kalau ada intervensi malah bukan advokat namanya ya, kalau ada intervensi gitu kan. Nah karena hak melanjutkan kasus itu ada di korban atau ada di yang melaporkan gitu kan. Nah juga adanya blaming victim itu perempuan itu kan ketika dikerasan seksual kan dia memang nggak bergerak. Nah itu biasanya akan menjadi alasan-alasan dari pelaku gitu. Nah itulah takutnya korban itu malah merasa terintervensi gitu, dia malah dihantam balik oleh pelakunya, hantam balik oleh budaya masyarakat seperti itu gitu. Nah Kastra nih, terutama BEM Universitas Ahmad Dahlan dalam menanggapi hal-hal yang tadi, faktor-faktor kenapa teman-teman yang menjadi korban ini tidak melakukan penanganan kasus kayak gitu, melaporkan ada nggak sih dari BEMU ini berupaya untuk membentuk kayak lembaga pengadvokasian, lembaga bantuan, lembaga konsultasi bagi teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual ini? Oke ya, dari ini saya langsung ya, bosnya kebanyakan dari organisasi mahasiswa maupun organisasi pergerakan mahasiswa ya. Saya melihatnya di Universitas Madalanja nih. Karena ketika saya berkaca pada eksternal ya, univ lain itu barangkali berbeda. Tapi saya melihat di Universitas Madalanja
itu kebanyakan mereka itu ingin dalam ranah advokasinya gitu, ranah apanya ya, ranah yang memiliki daya juang yang tinggi gitu kan. Nah padahal dalam permen ini ya ada langkah-langkahnya gitu, langkah-langkah yang itu bisa dimanifestasikan dalam proker-proker ormawa, terusnya BEM maupun DPM kolaborasi pun tidak apa-apa gitu kan, yaitu apa, penanganan ya, pencegahan dan pemulihan gitu. Nah bagaimana peran BEM gitu, peran BEM itu adalah untuk mengedukasi ya, melakukan sebuah program kerja tentang penyadaran bahwasanya kekerasan seksual di kampus gitu kan, ataupun kampus itu menjadi ruang aman gitu, melakukan sebuah edukasi yang kreatif, itu perlu sekali dilakukan oleh organisasi mahasiswa ya, terutama BEM dan DPM. Sebagai apa? Itu sebagai langkah ini ya, langkah awal gitu ya, itu apa, penyadaran gitu ya, yaitu adalah penyadaran apa, edukasi tentang kekerasan seksual. Itu adalah langkah yang bisa dikatakan konkret ya, konkret, karena hal-hal itu saya melihat ya di BEM Universitas maupun di BEM Fakultas ya, jangan lagi BEM Universitas 2 tahun yang lalu kan kita nggak tahu kan. Nah BEM Fakultas kan itu juga perlu, saya menganggap bahwasanya kurang adanya hal-hal yang seperti itu gitu kan, karena hal seperti itu menurut saya itu sangat urgent sekali, dan itu penting sekali untuk dilakukan ya, entah itu podcast ya, atau webinar ataupun video-video lainnya. Dan ketika ditanya apakah BEM Universitas itu akan membuat semacam ini ya, semacam lembaga gitu kan, tidak, kami tidak membuat semacam lembaga seperti itu, karena yang memiliki lembaga seperti itu adalah kampus sendiri gitu loh. Kampus menurut Pak Gatot itu kampus sedang mengkaji permen itu dan akan menjadikan SOP untuk UAD sendiri. Berarti udah ada rencana nih? Iya, rencana ya. Membuat peraturan yang sama dengan rujukan Permendikbud ini. Iya, betul sekali ya. Ada SOP itu akan dibuat oleh pihak Universitas Madalah gitu kan, sebagaimana apa yang dikatakan Pak Gatot gitu kan. Nah, kami dalam proses yang saya buat itu yang bentuk adalah 2 tuntutan gitu sebenarnya, yaitu untuk mendesak Menteri Nadiem Makarim untuk merevisi, dan yang kedua mendesak agar pihak birokrasi atau rektorat Universitas Madalah itu untuk segera membuat SOP tentang penanganan kekerasan seksual di kampus, agar kampus menjadi ruang aman. Nah seperti itu gitu. Yang tadi mengenai SOP itu udah ada pembicaraan antara maksudnya BEM sama selaku organisasi mahasiswa ini kan kayak memfasilitasi menjadi tangan jembatan bagi mahasiswa dengan kampus. Itu sudah ada obrolan belum sih Mas, antara BEM selaku ormawa dengan kampus itu sendiri? Oke, untuk membicarakan lebih lanjut itu belum ya, kami belum bicara lebih lanjut terhadap Pak Gatot. Tapi kalau bertemu gitu kan, saya kemarin baru ketemu Pak Gatot ya, katanya emang ya kami sedang mengkaji. Saya langsung kan SOP-nya memang sedang kami kaji gitu kan. Awalnya dari yang mengkaji itu adalah wakil rektor AIK yaitu Pak Disma, nanti juga kan setelah itu nanti baru ke bidang kemajuan seperti itu gitu. Karena perlunya memang kita memang perlu mendesak secara cepat gitu kan. Nah, itu nanti akan menjadi PR kami semua ya, terutama di Medcast itu untuk mengawal tuntas tentang SOP itu agar segera disahkan, diberlakukan juga seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Mungkin podcast hari ini tentang kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh Permendikbud itu cukup sampai di sini. Tapi bukan berarti diskusi atau kita langsung menyimpulkan pada hari ini juga, karena ada beberapa mungkin teman-teman ikut dengan diskusi-diskusi di tempat yang lain, melihat podcast-podcast yang lain, jadi tidak bisa disimpulkan di podcast DPM FEB ini juga. Mungkin itu saja podcast DPM FEB UAD tentang UU kekerasan seksual dengan Menteri Kastrat BEM Universitas Ahmad Dahlan Masjid Al-Banah. Terima kasih banyak atas kunjungannya dan menjadi narasumber kami pada podcast kali ini. Terima kasih. Semangat. Mohon wal qalam wal masturun. Hasanul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.